Kita awali dari istilah-istilah ya. Ini saya tertarik ngomong ini karena kadang-kadang ada yang protes sama pasangannya, hubungan kita itu namanya apa sih? Yo, ada banyak jenis nama hubungan. Ini saya ambil dari bahasa Inggris saja. Bahasa Arab lebih banyak, tapi mungkin kalian lebih akrab dengan istilah-istilah ini. Ada istilah relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Nah, kita ini fellow, apa partner, apa companion, apa friend, apa relation. Kalau itu relationship, sebenarnya semua jenis hubungan itu namanya relationship. Saya dengan kalian ini malam hari ini ya itu relationship antara yang ngajari dengan yang belajar. Segala jenis. Kalian dengan teman-teman kalian ya semua jenis hubungan itu ya istilahnya relationship. Meskipun kadang-kadang istilah relationship itu secara spesifik dipakai oleh orang yang sedang pacaran. Dalam bahasa Inggris loh ya. Jadi ada nuansa romantiknya relationship. Kita ada hubungan, tidak ada. Nah itu biasanya konotasinya ke hubungan yang romantik. Tapi sebenarnya istilah relationship itu ya semua jenis hubungan. Jadi kalau kalian bingung jawabnya, kita ini hubungan jenis apa ya? Pokoknya relationship gitu aja. Ada hubungannya entah apa. Ada lagi istilah companionship. Kalau companionship itu lebih dilihat aspek bisa menemani sehari-hari. Companion itu company, jadi yang hadir terus-menerus itu companion. Kamu kok buntuti aku terus, tau itu companion. Bisa bersama terus-menerus itu companion. Orang yang bisa bersama terus-menerus tidak mesti ada rasa loh, tapi dia hadir terus, itu companion namanya. Ya banyak kan, mungkin karena kamu tidak bayar-bayar utang tiap hari dibuntuti, apa karena kamu butuh dibarengi pinjam motornya terus tiap hari buntuti, itu companion. Meskipun nanti konotasinya companion itu ya orang yang memang sayang dengan kita sehingga siap menemani kita anytime. Tapi makna letternya ya companionship. Tidak mesti ada rasa sebenarnya, lebih merujuk pada aspek kehadiran yang terus-menerus, companionship. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, friendship. Kalau ini teman-teman sudah paham. Kalau ini ada rasa, ada kedekatan, ada intimasinya. Jadi di friendship ini ada rasa dekat dan komitmen untuk saling berbagi, saling mendukung, dan lain sebagainya. Itu namanya friendship. Dulu pernah kita bahas 1 bulan khusus membahas tentang persahabatan. Ada lagi fellowship. Kalau fellowship ini kebersamaan yang didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama. Itu fellowship. Sama-sama senang filsafat, yuk ngumpul kita biar bisa belajar bareng. Ini namanya fellowship. Sama-sama punya interest ini, gabung jadi satu, itu fellowship. Meskipun sekarang istilah fellowship banyak dipakai untuk tawaran beasiswa. Ya memang untuk gabung ke sana itu kan istilahnya fellowship. Nah nanti ada partnership. Kalau partnership ini lebih merujuk pada kesediaan untuk saling mendukung demi satu tujuan bersama. Itu partnership. Malam hari ini mungkin kita bisa saja disebut relationship, disebut companionship. Tiap Rebo kok ada di sini di depan saya terus companionship, bisa friendship. Ada kedekatan di antara kita karena sering ngaji bareng, belajar bareng. Bisa juga fellowship. Ini member yang punya kepentingan bersama untuk belajar filsafat. Atau partnership.
Kita saling berpartner, saling mendukung sesuai fungsi kita masing-masing, sehingga terselenggara ngaji filsafat ini. Istilahnya sama, maknanya sama, tapi titik tekannya beda. Ada relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Jadi sekarang kalian bisa jawab kan kalau ada yang tanya, hubungan kita ini jenis hubungan apa sih? Kita cuma fellowship saja, nanti kalau kepentingannya habis ya bubar, gak apa-apa. Itu fellowship. Kita ini kan cuma saling membantu saja, nanti mensukseskan cita-cita kita bersama. Kalau sudah sama-sama sukses ya sudah, kita bahas nanti. Itu partnership. Kalau friendship itu lebih pada komitmennya untuk senantiasa saling membantu. Kalau companionship itu lebih pada kehadirannya. Kalau relationship ya jenis hubungannya. Baik, ini istilah-istilah biar teman-teman tidak keliru kalau memakai istilahnya. Oke, sekarang dasarnya, argumennya. Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu. Meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya, saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan, itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Iyalah, dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi ya akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Karena kita ini kan multidimensi hidup kita. Dan tidak mungkin secara sekaligus kita menguasai semua hal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pinter masak tapi tidak pinter potong rambut misalnya, tidak pinter jahit baju. Ya kalau ngomong sih pinternya luar biasa, tapi begitu apalah masak atau main game atau dia tidak bisa. Yang pinter sekali main game disuruh ceramah ya tidak bisa. Yang ada banyak yang kita tidak bisa. Kita itu sangat terbatas. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas, yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Bayangkan di lingkup saya ini saja itu berapa puluh orang yang terlibat, tidak harus di kalian.
Di sekitar kita ini saja. Ada laptop, ada mikrofon, ada teh, ada cangkirnya, ada aqua. Berapa banyak perusahaan di 1 meter kali 1 meter sekitar saya yang terlibat. Satu perusahaan melibatkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Misalnya ini laptopnya merek Compaq. Saya tidak tahu masih hidup apa enggak laptop merek Compaq misalnya. Hari ini perusahaannya berapa ribu orang kerja untuk bikin ini mikrofonnya. Yang jahit taplaknya ini siapa kemarin sampai bisa taplak kecil kayak gini. Itu tidak mungkin bisa sendiri. Bahkan saya sendiri saja mungkin bajunya, celana, merek, HP yang saya bawa dan lain sebagainya itu kontribusi dari sangat banyak orang. Kita itu terbatas, makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak, bisa. Iya loh, uangmu banyak. Kalau orang lain tidak berkontribusi membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Jadi manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin, ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Sampai mengklaim, Pak saya itu Pak fisika bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, macam-macam bisa. Tapi pijet bisa enggak sampean? Kalau bisa pijet ono aku. Kalau ini bisa enggak? Itu bisa enggak? Mesti ada banyak yang enggak bisa. Nyukur bisa enggak? Rebahan mampu enggak seharian? Kalau saya mampu, sampean mesti enggak mampu. Banyak hal yang malas-malasan berminggu-minggu mampu enggak sampean? Kalau saya bisa, mungkin sampean enggak. Ada banyak hal yang kita enggak mampu. Nah, yang ketiga, karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, langka itu manusia itu tidak selamanya ada dan unik. Setiap orang itu langka, unik. Kita hidup di dunia ini mungkin tidak ada yang, mungkin era-era ini yang lebih 100 bisa dihitung dengan jari. Kita bisa sampai 60-70 itu sudah luar biasa hari ini. Dan itu sangat singkat sebenarnya. Itu yang disebut kelangkaan. Nyari yang kayak kalian lagi sudah tidak ada. Kalian itu edisi terbatas. Setiap orang itu unik, langka. Loh, karena kita itu unik, yang lain juga unik. Dalam keunikannya masing-masing itu kita saling membutuhkan. Ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan. Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Manusia itu tidak seperti binatang. Binatang itu dengan instingnya bisa utuh sebagai dirinya. Kalau manusia tidak bisa. Sapi itu lahir tidak berapa lama dia akan sempurna dalam tanda petik sebagai seorang sapi. Sebagai seekor sapi yang utuh kesapiannya. Manusia kemanusiaannya. Loh, tapi kalau manusia tidak bisa, dia harus belajar. Ada banyak hal yang harus kita belajar pada sekeliling kita. Cara berkomunikasi, cara bicara, cara berinteraksi. Untuk berjalan saja manusia itu kan tahunan. Padahal ini kan sebenarnya psikomotorik yang
Otomatis saja harusnya bisa, tapi itu kan harus belajar lama sampai 3-4 tahun mungkin biasanya baru lancar berjalan bisa lari. Bayangkan kuda itu lahir tidak lama dia sudah bisa lari-lari seperti bapaknya. Jadi kalau manusia tidak bisa, lama harus digendong dulu, dan tidak ada fase ngesot, merangkak dan lain sebagainya. Itu manusia, maka dia perlu belajar. Itu yang membuat kalau dalam Islam kan tolabul ilmi fardhun, mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Makanya saya sering menyebut manusia itu paket potensi. Dirinya itu isinya banyak sekali potensi-potensi. Untuk mengaktualkannya, belajar, nambah ilmu. Baik, ya alhamdulillah teman-teman malam hari ini masih sadar untuk belajar. Meskipun ngaji kita malam hari ini barengan dengan sepak bola. Pikiranmu mesti bercabang-cabang. Tidak apa-apa, cuma bersahabatan. Nanti dilihat gurunya saja biar tidak jengkel. Baik, jadi ada dorongan untuk untuk saling membutuhkan dengan yang lain, dan dorongan untuk belajar, serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga membuat hidup kita jadi dinamis adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita. Meskipun kita, Pak, saya tidak akan mau terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap saya, ya, tapi diakui atau tidak, pandangan orang lain terhadapmu merubahmu, dan pandanganmu terhadap orang lain juga merubah. Hidup ini ya saling mempengaruhi antar manusia. Mau tidak mau begitu rumusnya. Bahkan kalian punya pikiran anti manusia, anti sosial dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu kan kalian dapat dari lingkungan sekeliling kalian juga. Itu ya produknya orang lain juga sebelumnya. Ideologi itu ya sampai pada kalian dari orang lain juga. Seantisosial apapun kalian. Jadi dasarnya mengapa sih manusia itu memerlukan kebersamaan dengan yang lain, ya fitrahnya memang begitu. Kalau memang fitrahnya seperti ini, maka yang terbaik adalah ayo kita kelola kebersamaan itu. Jangan sampai kita abaikan, sudahlah saya ingin menyendiri saja, tidak mau saya kebersamaan itu, saya ingin menyendiri saja. Tapi kalau fitrah kita seperti ini, ya pada akhirnya tetap kita akan bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Sementara kita tidak ngerti ilmunya karena kemarin menghindar terus. Kagetlah kita. Makanya di antara yang mengagetkan kita di era medsos ini, era digital ini, kan sekarang situasi sangat terbuka. Kita tahu banyak hal tentang orang lain yang kemarin tidak seterbuka ini. Makanya terus kita kaget, agak gagap hari ini, sering salah-salah. Nah, ini penting kita belajar kebersamaan. Kalau kemarin sih kebersamaan di dunia nyata lingkupnya lebih kecil, sekarang kebersamaan di dunia digital, dunia maya yang itu lebih luas jangkauannya. Banyak orang yang belum mahir di sini sehingga sering muncul masalah dari ranah ini. Jadi kebersamaan itu karena dia fitrah, keniscayaan, penting untuk kita kaji, kita pelajari, dan kita jalankan secara positif. Jangan dihindar-hindari, nanti kita kaget sendiri, gagal.